Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Senin dan juga welcome to my channel. Teman-teman semua, salam sehat. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan happy, dalam keadaan sehat. Meskipun gue percaya tim nasional kita terutama di kelas under 20 sedang tidak sehat-sehat. Dan gue yakin kalian juga sudah mengetahui ya semua hasilnya dari turnamen Piala Asia 2025 di mana tim nasional Indonesia under 20 dipastikan selesai tujuannya di turnamen kali ini setelah kalah dari Uzbekistan dengan skor 3-1. Ya, jadi ini sebuah hasil yang tentunya sangat tidak mengembirakan, bukan hanya soal hasil tapi juga soal permainan dan juga tentunya tidak sama dengan target yang ditetapkan oleh Erick Thohir, oleh federasi yang menargetkan tim ini minimal lolos ke fase knockout atau perempat final. Nah, kita akan bahas bagaimana tim nasional Indonesia yang sudah menjalani TC berbulan-bulan dan kesana kemari ya, pernah juga bertandang ke markas Como 1907 di Itali, kemudian juga TC di Bali, mengikuti turnamen Tolong di Prancis, kemudian juga mengikuti mini turnamen di Korea Selatan, kemudian juga TC di Jepang dan juga mini turnamen di Challenge Series ya di Sidoarjo. Jadi luar biasa nih berbulan-bulan dan ternyata hasilnya sangat jauh panggang daripada api. Bukan soal kalah soal menang tapi juga soal bagaimana performa para pemain benar-benar menurut gua perlu dievaluasi ya, termasuk juga tentunya pelatihnya dan bahkan juga mungkin federasi yang dalam hal ini menargetkan target yang menurut gua akhirnya menjadi bumerang buat mereka sendiri gitu loh ya, karena ini tidak sesuai target bahkan jauh ya. Oke, kita ke pertandingan di babak pertama. Jadi gini, dua pertandingan yang sudah berlangsung kita kalah dari Iran 3-0 ya kan, kemudian itu di partai pembuka grup C, kemudian kita kalah juga dari Uzbekistan 3-1. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat dulu dari proses gol yang tercipta, ada 6 gol yang tercipta itu 5 dari bola atas. Kemudian dari 5 bola atas itu kebobolan kita 4 itu dari kepala, 1 dari tendangan bicycle kick. Hanya 1 dari open play dari kaki, itu yang terjadi di babak kedua awal saat kita kalah dari Uzbekistan yang baru saja berlangsung. Artinya PR dari Indra Safri ini tidak dikerjakan. Jadi tidak ada pembenahan, tidak ada perubahan yang drastis, meskipun harus diakui di babak yang pertama kita bermain menurut gue cukup bagus. Harus diakui ya, kita bermain sangat compact defense, sangat firm, dan itu membuat Uzbekistan juga agak kesulitan untuk bisa menjebol gawang kita. Justru kita ada 1 kali shot on goal ya, walaupun itu off chances yang kita dapatkan dengan ball possession yang minim gitu ya. Tapi kita kebobolan lebih dulu di menit ke-21 melalui tandukan pemain bernomor punggung 10, kapten mereka. Dan ini juga sama ya, kalau kita lihat ada kelengahan di barisan pertahanan tim nasional Indonesia. Jadi si kapten ini ya, gue nggak tahu namanya siapa, lupa ya. Sebenarnya berdiri cukup bebas ya, mengambil posisi dari belakang. Dan akhirnya 1-0. Beruntung kita sempat membalas melalui Jens Raven, mungkin sekitar selang 5 menit, dan ini satu kerjasama yang sangat klinikal. Kita lihat bagaimana Marcelinus Amaola, ini 1 dari 3 pergantian atau perubahan pemain yang dilakukan oleh Indra Safri, memberikan true pass ya kepada Jens Raven, dan tanpa melihat ke arah gawang dia langsung mengeksekusi dan satu sama turun minum. Ini sebenarnya memberikan secercah harapan. Gue sempat bilang target gue di pertandingan Uzbekistan tuh nggak muluk-muluk, seri aja udah bagus ya, walaupun orang bilang optimis segala macam, gue rasa sih susah lah gitu ya. Nah, babak 2, nah ini ada 2 masalah nih. Pertama, kita lengah, gue nggak tahu ya, karena yang kedua itu juga RCTI ini baru masuk menit ke 46 detik keberapa begitu, jadi tertinggal 1,5 menit, jadi kita kehilangan momentum penyebab dari gol yang tercipta oleh Abdul Ghafur Kaidarov. Nah, ini kesalahan yang ternyata diawali dari penjaga gawang Irkam Aljifari. Nah, ini sempat miss nih. Kenapa? Karena RCTI
terlambat masuknya. Jadi masuknya menit ke 46 sekian. Jadi proses awalnya nggak kelihatan. Setelah gue lihat di highlights, ternyata emang diawali dari pressing yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan ke Ikram. Ya, sehingga akhirnya bola itu turnover dan kemudian diselesaikan oleh Abdul Ghafur. Dan ini ada kesalahan juga dari, kalau nggak salah, Buffon ya. Bagaimana ketika ada satu pemain itu membawa bola, sebenarnya udah di cover sama si Kadek. Tapi kemudian si Abdul Ghafur ini dari belakang lari, tapi malah nggak diantisipasi dan akhirnya dia sempat mendapatkan space, melepaskan tembakan dan ya nggak ada peluang sama sekali buat Ikram untuk menghalau bola yang begitu kencang dihujamkan ke, kalau nggak salah, ke ujung atas ya. Jadi ada dua masalah nih, quick decision yang tidak tepat, dan kedua RCTI lambat masuknya. Dan ini biasanya sih, bukan biasanya, memang karena iklan ya. Jadi sedikit gue mau cerita ke teman-teman ya. Ini ngobrolnya ngalur ngidul aja. Jadi dulu itu biasanya mereka suka live delay. Jadi pertandingan udah mulai 2 menit, sebenarnya udah 2 menit nih, tapi dibilang seolah-olah ini baru kick off. Nah, kenapa? Supaya bisa masukin iklan gitu, duit lah, cuan gitu ya. Nah, kemudian ini mulai diketahuin orang nih. Kenapa? Karena live score sekarang. Mulailah mereka sneaking di lagu kebangsaan. Itu dimaki-maki juga. Nah, sekarang dicoba nih sneaking di babak yang kedua. Karena kan di situ nggak ada lagu kebangsaan. Jadi kalau telat-telat mungkin 30 detik atau 60 detik buat iklan kan lumayan. Mungkin ikut 200 juta atau berapa, gue nggak ngerti lah. Dan ini akhirnya kehilangan momentum. Walaupun kita bisa lihat di highlights, tapi kan momentum itu hilang ya. Jadi ini satu, ya jangan terlalu mata duitan banget lah gitu ya. Gitu. Walaupun kita tahu TV hidup juga perlu dari iklan. Oke, nah 2-1. Ini bukan hanya sekedar kita tertinggal 2-1, tapi juga momentum kita yang tadi sempat menyamakan kedudukan kemudian hilang kembali, dan akhirnya kita nggak sebagus main babak pertama, dan kemudian kita dihukum melalui gol dari Saidur Markon Said Nurulayev di menit ke-63. Ini sama juga, tandukan juga, dan ini artinya yang gue bilang tadi, dari 6 kebobolan yang kita ciptakan, 5 itu dari bola atas, bahkan 4 tandukan, 1 bicycle kick. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kejadian dari gol-gol tersebut? Yang pertama gue bilang tadi, tidak, Indra Safri dan timnya tidak mengerjakan PR. Yang kedua, pemain itu kalau kita lihat, nah ini gue nggak ngerti, apakah tim kepelatihan itu tidak melihat ada kelemahan di sini, bahwa para pemain ini sangat fokus ke bola. Itu semuanya rata-rata mereka fokus ke bola. Contohnya gol Uzbekistan yang pertama, itu sebenarnya pemain nomor 10 itu, kapten itu, lari dari belakang, dari jauh, jadi nggak ada di situ. Sementara para pemain lebih fokus ke bola, sehingga pergerakan pemain itu tidak dijaga atau diganggu. Dan gol yang ketiga pun, gol Uzbekistan juga sama. Dan ini pun diawali dari clearance yang kurang sempurna memang dari Iqbal. Dan Iqbal juga yang harusnya bertanggung jawab menjaga pemain tersebut. Ya, tapi dia ninggalin. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menyambut bola. Tapi perhitungannya salah, bola melewati dia dan malah akhirnya datang atau disambar oleh Said Nurulayev gitu. Jadi ini 5 golnya atau 4 atau 5 gol itulah yang gue bilang dari bola-bola tes itu adalah kelemahan dari para pemain yang tidak diingatkan juga oleh pelatih. Ya, ini kan udah jelas itu, mereka selalu melihat ke arah bola, sehingga pemain itu tidak diantisipasi pergerakannya. Ini yang gue pikir sangat disayangkan ya, TC sampai berbulan-bulan tapi hal yang sepele seperti ini tidak bisa diantisipasi. Nah, tentunya kalau kita fair ya, mesti ada evaluasi di sini, mesti ada juga catatan ya, kenapa tim nasional kita yang sudah begitu mewah tapi tidak bisa tampil maksimal. Kalau kita mau bandingkan dengan edisi sebelumnya, Piala Asia Under 20 tahun 2022 yang saat itu digelar di Uzbekistan, jelas performa kita jauh. Ya, saat itu kita memang berakhir di peringkat ketiga, tidak lolos, tapi kita berhasil mendapatkan 4 poin. Kita hanya kalah dari Jordan 2-0, kemudian kita menang 1-0 dari Syria, dan kita menahan imbang 0-0 Uzbekistan. Ya, padahal saat itu kita tidak ada pemain, katakanlah pemain diaspora atau keturunan sama sekali. Ya, tapi kita bisa mencapai itu. Artinya sekarang ada penurunan, dan ini sekali lagi sangat disayangkan. Dan ya nggak tahu ya, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi catatan. Jadi jangan hanya federasi itu kalau menang aja mau ikutan masuk ruang ganti, kemudian ikut merayakan, tapi ketika kalah boro-boro gitu. Di postingan IG timnas saja diposting hanya pas half time waktu lawan Iran. Begitu full time kalah nggak diposting. Nah, gue pikir sih yang kayak gini-gini jangan terlalu norak lah, jangan terlalu kampungan gitu. Wajar-wajar aja, jangan juga
alergi dengan kekalahan. Karena dari kekalahan kalau kita mau mengakui dan mau memperbaiki, ya mungkin akan lebih baik lagi di kemudian hari. Dan terakhir, sebelum gue tutup ya, gue mungkin bertanya ke kalian, kira-kira apa pendapat kalian soal kekalahan ini? Apakah kalian menganggap ini wajar? Apakah kalian menganggap harus ada evaluasi? Ataukah memang ada dinamika di ruang ganti yang mesti diambil tindakan atau seperti apa? Nah, silakan tinggalkan kolom komen kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Sampai nanti. Sehat-sehat selalu.